Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya belum dengar suaranya. Nah gitu dong, luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 103 ayat yang 19. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Hampir 2-3 orang di kananmu bilang Tuhan yang bertahta. Haleluya. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hati yang haus akan Engkau. Hati kami tahu hanya Engkau yang bertahta di dalam kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan Tuhan. Thank you Lord. Dan inilah sembah kami Tuhan. Yes Lord. Biarlah segala pujian hanya bagi namanya, sebab Dia yang bertahta di hati kita. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka
jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sorak-sorai paling meriahnya buat Tuhan kita dong. Yes. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Maka jiwaku pun memuji, kami aman dalam bait-Mu Tuhan. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang bertata, yang berdaulat, yang memerintah atas kami. Mari sembah Dia, kami tinggikan Engkau Yesus, kami puji Engkau Tuhan. Tiada nama seperti-Mu, tiada nama selain nama-Mu.
membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kau yang bertata, Yesus, di dalam hati kami. Kau yang penuhi kami, Tuhan. Kau yang kami rindukan. Kami haus akan Engkau. Kami perlu Roh-Mu, Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu, sebab Kau Allah kami. Hanya Engkau yang layak disembah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Nyanyikan pujian ini, biarlah ini bukan sekedar lirik. Nyatakan pujian ini dalam hati kita. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah. Hanya Yesus, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Takkan goyah, Kau sorakan haleluya. Sorak-sorak paling meriah hanya buat Tuhan kita. Banyak yang percaya bahwa, berapa banyak yang percaya Tuhan kita ajaib dan dahsyat, amin. Haleluya. Saya tidak tahu apa problem yang Anda alami, tapi percayalah Tuhan kita sanggup mengatasi itu semuanya. Oleh karena itu marilah kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Yes. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dialah sumber, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh
Kau kekuatan di hidupku. Come on para pria. Para wanita, come on. Yes. Sama-sama kita naikkan amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Come on, angkat tanganku lebih keras. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Surga dan bumi bersorak. Naikkan pujian bagi Raja segala Raja. Yes. Kami puji namamu Tuhan. Woo. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan. Amin. Nyatakan bersama. Ini setiap kami Tuhan. Kebangkitan terjadi. Datanglah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Dibatakan lomba pujian, saya katakan. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan atas kepala. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa, lawatanmu terjadi. Yeah. One, two, three,
Silakan duduk kembali, saudara. Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakangan ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali Bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku. Cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet ya. Ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya ya. Karena mereka mensaksikan saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir. Dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah, saya mau jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih, benar saudara. Ditempeleng saya, anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan ya hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut
dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami siapkan hati kami, meninggikan nama-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Tercurah bagi kami.
berlimpah Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Yesus Tuhan. Besar anugerah. Yes. Nyatakan lebih lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah berlimpah. Yesus, kasih-Mu dalam hidup kami, Yesus. Amin. Semakin hari sungguh besar anugerah-Mu. Yes, kami nyatakan sungguh besar, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin bertambah. Besar anugerah semakin hari. Yes. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih hanya karena anugerah kami boleh ada di tempat ini. Hanya karena anugerah kami diselamatkan. Hanya karena anugerah Kau memilih dan memakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan. Kami sungguh sadar dari tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Makin bertambah kasih-Mu, makin bertambah dan terus bertambah dalam hidup kami. Sebab itu buka mata kami untuk kami bisa melihat kebaikan, kemurahan, kesetiaan yang berlimpah-limpah Kau berikan pada kami. Mari Tuhan, urapi kami saat ini, supaya kami bukan saja mendengar, tapi kami mau lakukan dalam hidup kami, sehingga kami makin mengasihi Engkau dan makin ingin sungguh mempermuliakan Engkau. Mari Roh Kudus bekerjalah dengan bebas. Pengurapan baru turun melimpah atas hidup kami dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Kita masih terus berada pada tema bulan ini.
Iya, puji Tuhan, kita lihat sama-sama. Ya, Tuhan mengangkat orang yang direndahkan. Tidak semua saudara orang yang direndahkan diangkat, tapi orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan dalam hidupnya, apapun keadaannya. Dan kita melihat Tuhan mengangkat orang dan membawa mereka ke tempat yang indah sesuai dengan kehendaknya. Kita lihat sama-sama saudaraku, Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan para penguasa dari takhta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia menurunkan para penguasa dari takhta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Saudara, ini ayat diucapkan oleh Maria, ibu Yesus, karena dia melihat bagaimana dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dia gadis desa, sama sekali tidak terkenal, dan Nazaret bukan kota yang terkenal, kota biasa sekali. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi berkat buat seumur manusia dengan dia mengandung Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk keadaan itulah Maria lalu mengucapkan bagaimana Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ayat ini sebetulnya ratusan tahun sebelumnya itu diungkapkan terlebih dahulu oleh Hana, saudaraku. Hana adalah seorang ibu yang mandul, yang tidak punya anak, dan suaminya menikah lagi. Dan dalam keadaan yang sangat terjepit, dia sungguh-sungguh merasa orang yang sangat-sangat direndahkan, dihina, diejek, ditertawakan oleh madunya. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, dia diberikan anak oleh Tuhan yang namanya Samuel. Saudaraku sekalian, kita belajar dari hidup ini bagaimana Tuhan mengangkat seseorang yang terus mencari Tuhan, yang terus merindukan Tuhan, yang terus mau melayani Tuhan, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sama sekali tidak dianggap, tidak dimengerti, tidak diterima oleh manusia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh cari dia, pada waktunya Tuhan mendengar doa, Tuhan mengangkat dan Tuhan mempermuliakan. Kita akan lihat beberapa tokoh saudara. Orang-orang yang sebetulnya tidak diperhitungkan, tetapi akhirnya menjadi orang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan mengutus orang cacat yang bebaskan umatnya, itu dari Hakim-Hakim 3, 12, 15. Selanjutnya orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan memberi kuasa terhadap Eglon, Raja Moab, atas orang Israel, sebab mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, kita perhatikan ayat ini, karena pada zaman hakim-hakim itu kurang lebih ada 12 hakim, saudara. Kalau ada hakim yang memerintah, mereka jalan lurus cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi begitu hakimnya meninggal, tidak ada yang pimpin mereka. Mereka lalu orang Israel ini bergabung dalam penyembahan berhala dan kawin-mawin dengan penduduk di negeri itu. Sehingga seperti yang kita lihat ini berkali-kali itu terjadi. Maka dikatakan Tuhan memberikan mereka, mendatangkan penguasa yang menindas dan menekan mereka, yaitu Raja Eglon atau Raja Moab. Ia mengajak orang-orang Amon dan orang Amalek. Jadi ada 3 raja, saudara ya.
Bersamanya ia maju dan mengalahkan orang Israel lalu menduduki kota pohon korma. Takluklah orang Israel terhadap Eglon raja Moab 18 tahun lamanya. Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan pembebas bagi mereka, yaitu Ehud, orang Gera, keturunan Benyamin, seorang yang tangannya kidal. Melalui perantaraannya bangsa Israel menyerahkan upeti kepada Eglon, raja Moab. 22. Bahkan masuklah juga hulu pedang itu bersama mata pedangnya, lemak menutup di sekeliling mata pedang itu sehingga tidak dicabutnya pedang itu dari perutnya, dan keluarlah tinjanya. Keluarlah Ehud dari serambi, ditutupnya lah dengan terkunci pintu kamar atas setelah ia keluar. Nah, saudaraku sekalian, dalam ayat-ayat ini, ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan mengirim Ehud, Tuhan mengirim mereka ditindas oleh raja Moab pada waktu itu. Lalu mereka karena tekanan dan tindasan yang hebat, mereka lalu berseru kepada Tuhan. Mereka cari Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ini hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan. Jangan kalau kita punya masalah dalam hidup lalu lari. Lalu kemudian pergi keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Kita kemudian mencari jalan sendiri. Lalu kita menjadi marah karena keadaan. Lalu kita kemudian pergi kembali dalam kehidupan lama. Orang Israel begitu berdosa kepada Tuhan. Karena tindasan dan tekanan yang ada, mereka kemudian berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan, sehingga dikatakan Tuhan mengirim Ehud untuk menolong mereka. Ehud ini kidal, saudara, dan ada juga yang menyatakan bahwa tangan kanannya juga sebetulnya cacat. Nah, dalam keadaan daripada Ehud ini sebetulnya, saudara, orang yang tidak begitu bisa dianggap, tidak bisa ditampilkan sebagai pemimpin sebetulnya. Saya punya anak, saudara, yang kedua itu juga kidal. Jadi pada waktu tahu itu, ketika dia baru masuk sekolah, jadi guru sama kami berusaha untuk supaya dia jangan pakai tangan kiri, harus ke kanan. Kalau dia pakai tangan kanan, tangan kiri, itu tangan cewek, enggak boleh, itu mesti pakai tangan kanan. Itu terus kita lakukan demikian. Sehingga anak ini stres. Jadi kalau mau ke sekolah atau kalau ada tamu, dia enggak mau makan bersama. Nanti saja saya makan nanti saja. Karena dia malu. Kalau dia makan pakai kiri kan ada orang, oh tangan kiri ya, tangan kiri ya. Sehingga saudara itu perlu kami pergi ke psikiater, 2 tahun baru dia bisa bebas dan merdeka. Karena ketidakpengertian ini. Nah, karena keadaan seperti itu, orang ini bisa jadi minder, jadi malu, saudara. Dan bisa jadi tertekan. Karena apa yang ada pada dirinya tidak dianggap baik oleh orang lain. Nah, keadaan seperti itu, saudara, bisa mengintimidasi diri dan kemudian menekan diri sendiri, sehingga sebetulnya Ehud berada di tempat yang sama sekali tidak diperhitungkan. Tetapi yang kita lihat, saudaraku sekalian, sekalipun dia dalam keadaan yang tidak sempurna, cacat, atau mungkin tidak dianggap orang, tapi Ehud ini mengandalkan Tuhan. Dia dari keadaan yang malu, minder, dia bisa keluar dari keadaan tidak dianggap, tidak berguna, dan dia dipilih. Nah, kalau dia dipilih, saudara, itu berarti ada hal-hal istimewa dalam dirinya.
Jadi dia tidak terima, dia tidak mau terus berada dalam keadaan itu. Dia terus cari Tuhan, dia terus mengandalkan Tuhan, dia terus datang kepada Tuhan. Sehingga dia bisa keluar dari rasa malu dan minder, rasa tidak berguna, tidak berdaya. Sehingga pada akhirnya saudaraku sekalian, dia bangkit. Dia beriman pada Tuhan. Dia jadi berani dan cerdik luar biasa. Sehingga disebut dia hakim-hakim yang kedua pada orang Israel. Bagaimana caranya saudara? Dia dipilih untuk bisa membawa upeti kepada Raja Eglon pada waktu itu. Itu pasti dia akan masuk ke situ dengan semua berlapis-lapis supaya dia bisa masuk. Tidak gampang pasti saudara. Nah itu butuh kekuatan, butuh keberanian, butuh juga ketenangan. Nah kalau dia gugup, kalau dia takut, ya sudah dia ditangkap sudah. Akhirnya dia sebetulnya bisa bunuh diri di situ. Tapi dia dipilih Tuhan karena ada keinginan yang kuat di dalam hati daripada Ehud saudaraku sekalian. Dia ingin betul dipakai Tuhan. Sehingga dia masuk ke dalam kamar daripada tempat daripada Raja Eglon. Dan dia berkata, saya ada berita yang saya mesti sampaikan. Dia kunci pintunya. Dan ketika dia datang dekat dengan Raja Eglon, dia tusuk dengan pedang yang 45 cm panjangnya. Habis itu dia keluar dari pintu belakang. Keadaan Ehud sebetulnya saudaraku sekalian, tidak ada yang mau dengar dengan dia karena keadaannya seperti itu. Tapi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau terlepas dari segala keberadaan dan keterbatasannya, dia keluar dan dia datang kepada orang Israel, mari ikut aku, ayo kita pergi berperang. Dan saudaraku sekalian, tentara-tentara Israel atau orang Israel datang bergabung dan mereka bisa mengalahkan 10.000 orang yang tangkas, yang tegap dikatakan. Orang kuat saudara, pahlawan-pahlawan yang sudah teruji. Tapi di hadapan Tuhan bersama dengan orang yang mengasihi Tuhan, kuasa Tuhan turun saudara. Sehingga musuh itu dikalahkan. Dan pada zaman itu dikatakan Israel aman tentram selama 80 tahun. Saudara, dari orang tidak terkenal, orang biasa, orang yang punya kekurangan, tapi dia bangkit mengatasi segala keadaan bersama dengan Tuhan. Dia kemudian jadi pemimpin, membawa Israel keluar daripada tindasan yang mereka alami. Sehingga bangsa Israel merdeka dengan aman tentram. Kita akan lihat yang kedua saudaraku sekalian. Kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Orang yang tetap melihat masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan belajar tokoh yang berikutnya saudara, Yusuf. Yusuf cukup alasan untuk mengatakan dia tidak punya masa depan. Karena apa saudara? Saudaranya iri pada dia. Dia kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya jadi budak di rumah Potifar. Diincar oleh istri Potifar. Dan kemudian dinyatakan dia bersalah. Padahal sebetulnya tidak. Dan kemudian dia masuk ke dalam penjara. Saudara, kehidupan Yusuf sebetulnya kehidupan yang sangat-sangat menderita. Tapi dia tahu
masa depan hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan membimbing dia. Kita lihat sama-sama Kejadian 41, Yusuf menamai anak pertamanya Manase. Ia dinamai demikian karena Yusuf berkata, Allah membuat aku lupa akan semua kesusahan dan semua yang ada di rumah bapakku. Yusuf menamai anak kedua Efraim. Ia memberi nama itu karena ia berkata, aku mempunyai kesusahan besar, tapi Allah telah membuat aku berhasil dalam segala sesuatu. Dari ungkapan Yusuf memberi nama anaknya, saudara, kesulitan yang dia alami itu bertubi-tubi. Tekanan yang membuat dia menjadi hilang harapan, tidak berdaya, itu sebetulnya cukup alasan untuk dia berkata, hidup saya sudah habis, tidak ada lagi, tidak berguna lagi untuk percaya pada Tuhan. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, Yusuf lalu berkata, Manase, artinya Tuhan bisa membuat dia lupa, dia mau lupa untuk semuanya. Dengan kata lain, dia tidak saja lupa, dia mau mengampuni. Dia tidak mau hatinya yang terluka, yang tertekan, yang sulit, lalu dia mau menanggung semua tekanan, kemarahan, kebencian, sakit hati. Dia lalu berkata, Tuhan buat saya lupa semua tentang kesengsaraanku dan tentang semua kesukaan masa lalu yang saya pernah alami. Masa lalu hidup seseorang itu, saudara, bisa terus mengikuti dia. Kalau buruk membuat kita terluka, kalau yang baik buat kita juga kecewa. Dulu saya lebih baik dari sekarang ini. Saudaraku sekalian, dari sikap ini kita tahu Yusuf punya satu keputusan dalam hidup. Dia tahu dia harus percaya bahwa masa depan hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan terus mengatur langkah-langkah hidupnya dan dia tidak pernah akan tergeletak. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, pada waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi Raja Firaun, mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir karena dia bisa menafsirkan mimpi raja. Dari situ kita lihat, saudaraku sekalian, pada akhirnya dari keadaan yang sangat kesulitan, tetapi Tuhan buat dia berhasil luar biasa, sehingga dia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dengan semua kelebihan yang ada pada waktu itu, dia kumpul dan dia simpan atau untuk masa-masa kesukaran. Nah, itu yang banyak kali dilakukan, saudaraku sekalian, supaya pada waktu kita memiliki sesuatu harus pintar-pintar menabung, sehingga pada masa sulit, masa krisis, kita tidak pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini. Ada yang bisa dipakai pada waktu krisis. Nah, kadang-kadang, saudara, orang pikir kalau ada sekarang, habiskan sekarang. Lalu pada waktu kekurangan minta-minta dan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong? Lah Tuhan kalau bisa kita dengar, lah pada waktu saya beri kelimpahan kamu habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Dari kehidupan Yusuf kita belajar, saudaraku sekalian, harus bisa menyimpan, harus bisa nabung untuk masa-masa yang kita membutuhkan pertolongan dari apa yang kita lakukan. Sehingga, saudara, banyak orang datang ke Mesir pada waktu itu, termasuk saudara-saudara Yusuf yang sudah menjual mereka, sudah menjual Yusuf. Kali pertama mereka datang, Yusuf berkata, mereka ini pengintai. Yusuf kenal mereka satu persatu, saudara. Pada akhirnya mereka katakan, tidak, kami ini satu saudara. Dan adik kamu paling kecil
masih ada di rumah dengan ayah kami. Dari situ Yusuf berkata, kalau kamu datang kali yang akan datang, kalau kamu bawa adikmu, saya percaya kamu bukan pengintai. Dan saudaraku sekalian, mereka pulang berkata pada papanya, Yakub bilang tidak. Kakaknya sudah meninggal, sekarang kamu bawa dia lagi. Nanti akhirnya saya akan mati saja karena kesusahan. Tapi karena akhirnya Yehuda jadi jaminan. Ketika itu mereka berangkat, termasuk Benyamin ikut di dalamnya. Saudara, kita lihat bagaimana sikap Yusuf setelah ketemu saudara-saudaranya. Kita lihat saudaraku sekalian. Maka Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, tolong mendekatlah kemari kepadaku. Mereka mendekat kepadanya dan Yusuf berkata, akulah Yusuf saudara-saudara kalian yang kalian jual sebagai hamba kepada orang Mesir. Ayat 5. Dan sekarang jangan bersedih atau menyesali diri karena kalian telah menjual aku ke sini. Karena Allah menyuruh aku mendahului kalian untuk memelihara kehidupan. Saudaraku sekalian, pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, ketika mereka datang kali kedua, Yusuf lalu berkata pada mereka, aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Mereka jual adiknya, saudara. Dimasukkan dalam sumur, kemudian mereka keluarkan lalu mereka jual. Pasti Yusuf berteriak, minta tolong, tolong. Menangis, berteriak. Karena dia paling kecil, saudaraku sekalian. Tapi tidak ada belas kasihan. Tidak ada seorang pun, karena waktu itu Ruben sudah pergi. Ruben anggap, nanti kalau mereka tidak ada, Ruben keluarkan adiknya dari sumur. Ternyata Ruben datang, Yusuf sudah dijual, saudara. Saudara bisa bayangkan, Yusuf menangis, ditarik. Dia pasti tidak naik naik bagal atau naik unta, saudara. Dia ditarik karena dia hamba. Dibeli dengan 30 keping perak. Jadi pada waktu Yusuf berkata, aku ini Yusuf yang kamu jual. Bisa pingsan mereka saking takutnya, kaget saudaraku sekalian. Orang yang adik yang mereka buat jahat. Dan sekarang dia sudah jadi orang penting, orang hebat seperti itu. Tapi Yusuf berkata, jangan takut. Saya datang, Tuhan utus saya lebih dulu dari kalian untuk memelihara kehidupan. Kita lihat lagi satu ayat, saudara, pasal 50 ayat 20. Memang benar, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang benar bahwa kalian merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah menjadikannya baik, yakni supaya aku dapat melakukan apa yang telah terjadi sekarang ini, menyelamatkan hidup banyak orang. Di terjemahan lain dikatakan menyelamatkan hidup satu bangsa. Saudara, Yusuf tahu persis dalam kehidupannya keadaan kesulitan yang dia alami bukan untuk menghancurkan dia, tapi dia tahu hidup masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bawa dia ke Mesir dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan, menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku sekalian, keadaan seseorang yang begitu tertekan dan diperlakukan tidak adil bisa membuat orang itu penuh dengan kemarahan, kebencian, ingin balas dendam. Tapi kita lihat Yusuf, saudara, karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya pada Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh menyerahkan dirinya karena dia tahu
Tuhan yang sanggup menolong dia. Sehingga saudaraku sekalian, dia suruh papa dan semua saudaranya pindah ke Mesir. Dia beri tempat yang terbaik, yaitu Gosen, buat mereka tinggal di situ. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat hidup Yusuf, mungkin hidup kita sama juga. Ada yang sama sekali tidak menyenangkan. Bagaimana sikap kita, saudaraku sekalian? Apakah kita mau putus asa karena keterpurukan, lalu dendam dan benci, atau kita mau bangkit dan berkata, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa mengampuni, supaya saya bisa melupakan semua kekecewaan dan sakit hati, dan saya berdoa supaya saya bisa berbuat baik, supaya bisa jadi berkat, supaya saya bisa Tuhan pakai menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang dilakukan Yusuf, saudaraku sekalian. Sehingga kesulitan yang dia alami membuat dia, saudaraku sekalian, bisa berdiri teguh dengan satu keputusan. Saya mau menjadi berkat, saya mau berbuah supaya orang lain menikmatinya. Yang ketiga kita lihat, saudaraku sekalian, ketika berada pada masa gelap pekat, Daud berkata, mari kita baca saudaraku, 1, 2, 3, nyanyian Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Ia membaringkanku di padang rumput hijau, Ia menuntunku ke tepi air yang tenang, Ia memulihkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Walaupun aku berjalan melewati bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya karena Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ini kitab atau tulisan yang ditulis oleh Daud, saudara, mengungkapkan bagaimana kehidupannya. Daud, saudaraku sekalian, mengalami masa-masa gelap dalam hidupnya. Dia tidak dianggap oleh keluarganya. Pada waktu pemilihan, semua saudaranya 7 orang bertemu dengan Elia, dengan Samuel, tapi dia tidak diketemukan, saudara, karena dianggap mungkin dia masih kecil. Tapi dalam Mazmur 27 ayat 10 kita bisa tahu bagaimana Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Artinya dalam kehidupan keluarga dia kurang diterima, saudara. Bukan saja itu, kakaknya ketika dia dibawa oleh papanya suruh bawa makanan untuk lihat kakaknya di medan perang, mereka marah kepada dia, sudah dianggap dia itu nakal dan meninggalkan peliharaan mereka. Juga ketika dia katakan mau melawan melawan Goliat, Saul kemudian mengatakan, meremehkan dia, nak, dia itu sudah dari muda dilatih menjadi tentara. Lah kamu ini siapa? Kamu mau lawan dia, ini kamu bukan apa-apa, kamu hanya gembala. Jadi sangat menghina dia, mengejek dia, merendahkan, saudaraku sekalian. Tapi Daud berkata, ya saya bisa bunuh singa dan beruang yang akan memakan domba saya. Dan saat itu, saudaraku sekalian, akhirnya dia bisa menghadap, dia bisa berjalan untuk mengalahkan Goliat. Goliat juga menghina dia. Apa kamu kira saya ini anjing? Kamu datang dengan membawa umban seperti itu. Saya akan memberikan kau kepada burung di udara. Saudaraku sekalian, jadi dalam hidup Daud diremehkan, tidak dianggap, dan sama sekali tidak diperhitungkan, saudara. Apalagi mau lawan Goliat, siapa dia? Hal-hal seperti itu kadang-kadang, saudara, menghambat perjalanan kehidupan kita untuk maju. Untuk kita kemudian percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dan itu dialami oleh Daud, saudara. Sesudah dia bisa mengalahkan Goliat, ada nyanyian yang berkata, Saul bunuh beribu-ribu, tapi Daud bunuh berlaksa-laksa. Dari situ, saudara, Saul marah, iri, benci, dan kemudian mengejar Daud. Itu 10 tahun, saudara. Daud berada di padang gurun. Lari sana, lari sini, sembunyi di sana, sembunyi di sini. Berkali-kali hampir dia diketemukan, saudara. Dan dia tidak sendiri. Ada 400 orang bersama-sama dengan dia. Yaitu orang-orang bermasalah, saudara. Dia tidak usir juga orang-orang itu. Dia saja sudah susah. Nah, kenapa dia mesti bawa lagi orang-orang yang lebih susah sama-sama seperti dia? Dan saudaraku sekalian, lahirlah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tidak kekurangan pemeliharaan Tuhan buat mereka. Tidak kekurangan penyertaan Tuhan. Tidak kekurangan untuk Tuhan juga memberikan mereka keselamatan yang seolah-olah sudah tidak ada harapan buat Daud. Tapi Tuhan menolong dengan cara-cara yang ajaib. Makanya dia berkata, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Kalau dalam pikiran daripada Daud, saudara, kalau dia gembala, dia akan berusaha cari rumput, cari sungai untuk beri makan dan minum buat dombanya. Dia akan berusaha sedemikian rupa. Dan dia lalu melihat Tuhan itu sama seperti dia juga. Dan dia tidak terbatas dalam segala keadaan. Itu sebabnya Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Karena persediaan Tuhan tidak terbatas untuk dia. Selama 10 tahun di padang gurun, Tuhan pelihara. 10 tahun di padang gurun, dia dengan orang-orang bersama dengan dia, dijaga dan dipelihara Tuhan. Satu waktu, dia begitu marah, saudara, karena dihina oleh pada pasal 25 itu, saudaraku sekalian. Sehingga dia kemudian berkata, kita harus pergi ke situ, bunuh semua orang. Saat itu, saudara, saking marahnya Daud, tersinggung dia, begitu gengsi. Karena orang ini yang begitu kaya, tentara-tentara yang bersama dengan dia ikut menjaga. Jadi kalaupun mereka pergi minta sedikit bahagian, sebetulnya tidak salah pada saat itu, saudara. Tapi kalau orang itu membantu Daud, didengar oleh Saul, bahaya buat dia, saudaraku sekalian. Sehingga saat itu betul-betul Daud kalap, saudara. Dia datang, besok tidak ada yang hidup di rumah orang itu. Tetapi saudaraku sekalian, Abigail datang bertemu dengan dia. Jangan Tuhan, jangan lakukan. Karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku sekalian, lalu Daud sadar, saudara. Ya, akhirnya dia berkata, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan sudah kirim engkau. Kalau tidak, saya bunuh orang sudah. Terpujilah kebijaksanaanmu. Karena kau berani. Wanita ini berani maju, saudara. Dengan 400 tentara dia berhadapan. Dan Abigail merendahkan diri sedemikian rupa. Saudaraku sekalian, dalam hidup Daud, dia banyak mengalami kesukaran, kesulitan yang rasanya tidak ada lagi jalan dan harapan. Terakhir, ketika mereka membunuh, ketika mereka datang bergabung dengan Raja Filistin untuk menyerang orang Israel. Kemudian saudaraku sekalian,
ketika mereka pulang, semua orang-orang mereka, rumah mereka, harta benda mereka sudah dibawa jadi tawanan. Tentara-tentara itu marah besar. Mereka mau lempari Daud dengan batu pada waktu itu. Daud tidak bela diri, tidak katakan apapun juga. Dia katakan pada Abiatar, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kejar mereka. Saudaraku sekalian, krisis dia alami seperti yang dikatakan tadi. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, terjemahan lain berkata bayang-bayang maut. Keadaan yang sangat gelap, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan, semua gelap pada waktu itu. Tapi Daud tetap berkata, Tuhan itu gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Karena apa saudara? Dia tahu, sekalipun tempat itu gelap, sekalipun tidak ada jalan, sekalipun tempat itu sudah sangat-sangat tidak memungkinkan dia selamat. Orang kehila, dia tolong orang kehila, diselamatkan dari musuh. Mereka kirim kabar supaya Saul datang untuk menangkap Daud pada waktu itu. Saudara bayangkan, ini ada dalam satu kota. Daud pasti akan ditangkap, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan menolong dia. Itu kekelaman hebat dalam hidup Daud. Dan dia sangat tahu dan percaya Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Saat Saul datang, ada kabar musuh datang menyerbu. Dan kemudian Saul pulang ke negeri dan Daud bisa dilepaskan dan bebas. Saudaraku sekalian, padang rumput hijau mau mengatakan pada kita, ada persediaan yang tak terbatas yang Tuhan sediakan. Kenapa kita hanya biarkan hati kita takut? Kenapa kita hanya biarkan pikiran dan keadaan kita tidak percaya? Kenapa kita begitu putus asa? Kenapa kita tidak mau duduk diam dan berkata, Tuhan, aku percaya Kau bisa bawa aku ke padang rumput yang hijau dan memberikan kepadaku air yang tenang. Saudara, ketenangan dalam hidup itu memberi kita, kemudian kita bisa mendengar, melihat maksud Tuhan dalam hidup. Banyak kali kita kalau ada masalah bingung dengan persoalan, takut dengan keadaan, pergi ke sana, pergi ke sini, sampai tidak ada waktu kita untuk cari Tuhan. Belajar duduk diam di hadirat Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus saja pagi-pagi sekali dia sudah pergi berdoa seorang diri. Markus 1 ayat 35. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan anggap kita begitu hebat sanggup menyelesaikan semuanya. Tapi banyak kali kita tidak sanggup. Oleh sebab itu mari kita belajar duduk diam dalam hadirat-Nya. Ataupun kita keluar jalan lihat alam semesta, kita lihat gunung, kita lihat pohon, kita lihat semua kebaikan Tuhan. Mungkin berjalan di sungai, kebetulan Lembah Pujian ada sungai saudara, jadi bisa lihat sungai. Tapi saudara, yang nomor satu maksudnya, mari belajar tenang. Minta ketenangan. Bisa diam, tenang, semua pikiran yang kacau balau, intimidasi kita tolak. Dan kita mulai bayangkan, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan. Saudaraku sekalian, keadaan apapun dalam hidup Ehud, dia bisa keluar dari keadaan, mengatasi kekurangan dalam hidupnya. Hidup Yusuf yang begitu tertekan bertubi-tubi. Tapi dia bisa berkata, aku bisa melupakan. Aku punya satu tujuan untuk bisa jadi berkat. Daud berkata, tidak ada jalan
Tidak ada cara. Dalam gelap pekat, aku tahu Dia tidak meninggalkan aku. Dia tidak biarkan aku. Dia menyertai hidupku. Mari kita tutup mata sebentar. Saudara berdiam diri sekarang ini, tenang. Tenang, semua pikiran kalut, takut, tidak percaya, minta ampun dan buang jauh-jauh saat ini. Dan mulai berkata, dengan pelan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Sama-sama katakan dari awal, Tuhan adalah, aku tidak kekurangan. Lebih pelan lagi katakan, mungkin ada air mata karena kau tertekan. Mungkin ada hati yang terluka karena kau dikecewakan. Mungkin kau berada dalam gelapnya keadaan karena ekonomi yang sulit. Atau mungkin keluargamu yang berantakan. Tapi tetap berkata, Tuhan gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan caramu menolong aku. Tidak akan kekurangan pertolongan. Tidak akan kekurangan berkat. Tidak akan kekurangan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Tenangkan diri kami. Sehingga kami terus belajar. Menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Mari kita bangkit berdiri. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh haleluya. Besar anugerah, Terima kasih Tuhan. berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. saya minta pria saja berkata, ku ada. Pria saja dan wanita berdoa. Ku ada sebagai mana ku Ibu-ibu ada, berdoa. berdiri Supaya kau tidak hanya lihat kegelapan, menghadap tekanan dan tatamu tindasan. Bapa.
Tapi kau lihat anugerah, kemurahan, kebaikan yang berlimpah dalam hidupmu. Anugerah-Mu yang telah selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala kelimpahan, Begitu banyak kebaikan yang kau berikan pada kami. layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Melimpah dan terus melimpah. berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sama-sama katakan besar anugerah-Mu Besar Tuhan. anugerah-Mu, Angkat tangan saudara di hadapannya. Terima anugerah kemurahan, berkat kesetiaan. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah, keselamatan, Anugerah-Mu yang tercurah. kebaikan, kesembuhan, Oh, pertolongan tak terbatas. tiada yang seperti-Mu, Yesus. Terima kasih Kau yang di atas segalanya. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu Semakin selalu. hari Semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. terima kasih Tuhan. Buka mata kami untuk melihat. Sejak kami diselamatkan, Kau angkat kami dari lumpur dosa. Kau bebaskan kami dari segala ikatan dosa. Kau membawa kami ke padang rumput yang hijau. Kau menyediakan semua keperluan hidup kami. Kau memberi kami ketenangan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini
Dan semakin hari kami harus berkata, semakin bertambah-tambah kemurahan, kebaikan, hikmat, pewahyuan, pertolongan yang tidak terbatas Kau sediakan buat kami. Sehingga kami masih hidup sampai hari ini. Bahkan kami boleh dipakai oleh Engkau menjadi alat di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu di dalam kuat kuasa nama Yesus Tuhan, berikan kepada kami hati yang terbuka, hati yang mau berkata kepadamu, tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa melepaskan diri dari segala tentangan dan halangan yang membuat kami putus asa. Tolong kami Tuhan, supaya keadaan tidak membuat kami lalu melihat sudah tidak ada harapan, kekelaman yang kami alami. Biar setiap kami boleh berdiri di hadapan-Mu dan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kami tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Biar ucapan ini bisa masuk di hati dan pikiran, sehingga dia mengalahkan segala takut dan dia buang segala ketidakpercayaan. Untuk kami berkata kepadamu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan untuk Engkau yang sudah menolong, yang sudah memimpin, yang sudah menjaga, dan yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kekelaman hidup ini. Kau terus menyertai kami di lembah-lembah bayang maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua berkata terima kasih. Semua berkata terima kasih. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita tidak saja minta-minta, tapi kita ucap syukur. Karena sudah banyak perkara Dia kerjakan dalam hidupmu, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami orang yang sangat-sangat penting dan Kau kasihi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan, Gembala kami yang baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua diberkati, yang diberkati boleh melambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Ibu Christine Here untuk pelayanan pagi hari ini. Kita semua diberkati, kita sudah mendapatkan kabar baik bahwa kita adalah berharga. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan setiap daripada kita yang sudah dibaptis selam. Bila mana ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangan supaya Asyir bisa melayani Bapak Ibu. Mari kita persiapkan. Besar anugerah-Mu. Mari saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.
Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, boleh mengingatkan kembali kepada kita, bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia boleh menyerahkan tubuh, menyerahkan nyawanya, untuk menebus dosa kita, untuk mengangkat kita dari segala lumpur dosa. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah Bapak Ibu, roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan aku akan aku." Percayakah Bapak Ibu, anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar pada setiap daripada kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan kabar baik. Bahwa kalau masih ada yang saat ini merasa, aku bukan siapa-siapa. Aku orang yang hina, aku orang yang bersalah, aku orang yang sudah banyak berbuat dosa. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus dengan nyawanya sudah menebus setiap dosa kita. Dan akan mengangkat setiap kita dari segala keterpurukan. Mengangkat kita dari segala dosa. Sehingga kita mau hidup dalam satu kebenaran. Kita mau percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kita boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, saya mengundang. Sebelum kita mengakhiri ibadah di KU2, boleh kasih salam, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Iya, luar biasa. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah gembala yang luar biasa. Apapun Tuhan persoalan kami, pergumulan kami dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terobosan demi terobosan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan akan membawa engkau naik dan terus naik dan tidak turun. Dan Tuhan akan memberikan engkau di kepala bukan di ekor. Tuhan menyinari wajahnya dengan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini selalu ada dan senantiasa ada dalam kehidupan kita semuanya dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.